Oke, 107.3 Radio Seconegoro FM. Sehat bersama Seconegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat Seconegoro. Bagaimana kabar-kabar kalian? Semoga hari ini kita semakin lebih baik, lebih semangat untuk menatap masa depan. Cie. Oke, sahabat Seconegoro, kembali lagi di acara Anita Bercerita di Kamis Ceria, Kamis yang manis dengan senyum manis Anda. Di sini saya akan menemani sahabat sehat Seconegoro selama 1 jam ke depan dengan tamu yang kali ini akan mempromosikan bangsal yang baru. Beliau adalah salah satu koordinator ya Pak Adil ya. Koordinator bangsal baru kita, bangsal Gardenia, yakni Pak Aidil. Pak Aidil, nama lengkapnya Pak Adil Andrianto. Masya Allah, seperti suami saya Andi Rianto, bedanya kesingkat gitu ya Pak Aidil ya. Gimana ini kabarnya Pak Adil? Alhamdulillah baik Mbak. Masya Allah, ini baru pertama kali speak dengan Pak Aidil saya pemirsa. Jadi kalau misalkan saya masih grogi maaf ya Pak Aidil ya, atau belepotan kali ngomongnya ya Pak Aidil ya. Iya, saya apalagi Mbak. Oh, baru kali ini di Seconegoro FM. Iya. Masya Allah, luar biasa kan. Ini ada bangsal baru ya Pak ya, bangsal Gardenia. Nanti kita kulik-kulik, kita cerita-cerita hanya tentang berkaitan dengan bangsal Gardenia. Bangsal baru yang kayaknya awal bulan kemarin baru tasyakuran ya Pak ya. Masya Allah, alhamdulillah. Satu bulan ini ya Pak, alhamdulillah. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Seconegoro FM. Kita putarkan lagu yang bikin Anda maknyes gitu ya. Check it out. Oke, kembali lagi di 107.3 Radio Seconegoro bareng Pak Aidil yang akan mengulik tentang bangsal Gardenia. Kayaknya namanya keren banget ya Pak, Gardenia. Iya. Ya kan? Bunga Gardenia. Oh, bunga Gardenia ya. Para pemirsa, apakah sudah pernah melihat bunga Gardenia? Pak Aidil sudah? Kayaknya belum. Nanti kita searching ya. Kalau misalkan panjenengan punya bunga Gardenia bisa di DM-kan sama Pak adminnya ya. Oke, ngomong-ngomong tentang pelayanan rawat inap Seconegoro, ini ada bangsal Gardenia. Itu bangsal apa Pak Aidil? Ruang Gardenia adalah suatu ruang rawat nginap produk baru ya dari RSUD Seconegoro. Iya. Yang dikhususkan untuk perawatan pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Yaitu tempatnya terletak di Gedung Timur lantai 3. Sebelah ruang Edelweiss. Ruang Edelweiss. Bergelundungan gitu ya. Nah, itu pas itu ya. Dekat lift. Jadi ada lift, ada gelundungan ya. Jadi biar karena orang belum tahu tempatnya di mana toh. Kan? Karena itu tempatnya memang mojok ya. Kita nyari tempat yang lebih tenang ya kan, bukan untuk lalu lalang. Pembersih pasien juga. Iya, Masya Allah, itulah bangsal Gardenia ya Pak ya. Oke, tarif sama fasilitas yang ada di Gardenia ini ada apa aja Pak Aidil? Tarif ruangan Gardenia sekarang tarifnya non kelas. Jadi non kelas itu biasanya sama dengan kelas 3 sih. Oh gitu. Kemudian fasilitasnya dengan pelayanan dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater. Kita ada 2 orang Jadi dokter Tuina SPKJ sama dokter Seno SPKJ. Kemudian pelayanan keperawatan ada 12 orang perawat. Wah, Masya Allah, 12 guys. Di antaranya ada 5 orang perawat yang sudah bersertifikat magang di RSC Magelang dengan spesifikasi yaitu ada yang ruang akut, spesialis ruang akut, ruang tenang, kemudian ruang geriatri dan ruang nafsa.
Oh, Iya. jadi perawatnya juga sudah punya sertifikat khusus Iya, gitu ya. sertifikat khusus, Jadi nggak iya. asal-asalan Iya. ditempatkan di situ ya, Pak Aidil Iya, ya. iya, iya. Masya Allah. Kemudian perawat 7 sisanya Iya. sudah mengikuti in-house training. Masya Ya, in-house training Allah. tentang perawatan pasien gaduh gelisah. Oh, Iya. begitu. Kemudian kita juga ada tenaga profesional lainnya, Ya. seperti ada nutrisionis, ahli labora, dan dokter konsulen lain. Jika pasien yang bersangkutan didiagnosa penyakit lain selain kejiwaan, ya, jadi ada rubber misalnya, Oh, iya. atau konsul dengan ahli gizi untuk masalah gizi pasien. Oh juga. iya. Kemudian soal fisik ruangannya, Iya. Ruangannya terletak di tempat yang tenang, Iya. dengan ventilasi udara yang cukup, Cukup. serta ruang makan dan ruang aktivitas yang sudah ber-AC. Masya Allah, ada jadi AC-nya. Seger. Seger. Serta ada kursi sofa untuk Ada kursi pasien. sofa? Iya, kursi Masya sofa. Allah. Luar biasa. Iya nggak Iya. guys? Masya Allah. Jadi Kemudian memanusiakan banget. dengan hiburannya Smart TV. Hah? Ada hiburannya Pak? Iya. Wah, keren banget. Sudah tenang, sudah dikasih TV, dapat Nyaman. sofa lagi, nyaman Iya. banget itu. Ya Allah. Itu membuat pasien jadi lebih tenang, lebih tenang. nyaman. Oh, ya. jadi bagi kalian yang belum tenang bisa beli sofa sama Smart TV. Nah, Ya kan? Lebih tenang iya. lagi ya kan. Masya Iya. Allah, itu ya Pak ya. Iya. Tetap fasilitas di Sionegoro, tetap ada sofa yang nyaman, ada Iya. TV-nya juga. Masya Allah. Terus kita ada apa lagi nih Pak? Kemudian Jumlah kamarnya, Pak? Iya. Ini kamarnya kamar utama itu terdiri dari 2 ruang tenang, yaitu intermediate putra dan putri. Iya. Kemudian 2 ruang akut atau isolasi putra dan putri. Jadi ada 4 kamar. Ada 4 kamar. Iya. Kapasitas maksimal hanya 10 orang. 10 Iya. orang. Berarti di Iya. situ memang benar-benar nyaman gitu ya Pak Iya. ya. Tenang gitu ya. Jadi memang kita batasi 10 orang karena Iya. kita mau orang pasien dengan gangguan jiwa itu di situ tidak umplek-umplekan, Iya, ya, kasihan kan maksimal. dia harus punya tempat yang nyaman juga, Iya. jadi untuk mempercepat penyembuhan. Oh, Masya Allah, luar Iya. biasa. Jadi dengan kapasitas kamar yang segitu Iya. juga maksimal tetap ada ya, Iya, karena iya, memang batas untuk maksimal. memaksimalkan perawatan yang ada ya Pak ya. Iya, iya. Oke Pak, ini ada alur dari pasien rawat inapnya nggak Pak ini? Masyarakat yang akan membutuhkan rawat inap Garenia bisa kalau pakai rujukan bisa dari poliklinik atau Iya. rawat jalan, atau misalnya ini kasusnya emergensi. Emergensi? Ya, bisa dari IGD, atau misalnya butuh dijemput bisa menghubungi ambulans bus gratis Sijago. Oh begitu. Iya. Ya, itu dengan nomor HP 0811 0811 2721 2721 118. 118. Iya. Ini yang si jago ya Pak ya? Sijago, Nah, ya. ini juga kita akan pamerkan, kita punya si jago, bukan si betina ya, tapi si jago. Si jago itu keker gitu dengan Iya. nomor 081 127 21 118. Iya. Bukannya saya pamer si jagonya Sionegoro aja ya, tapi karena memang si jagonya kita wus-wus ya Pak ya. Iya. Wah, ini ada tenot, om, talalat om. Ada apa lagi nih alurnya lagi Pak Oh, iya. Aidil? Ya, sementara coba itu terus syarat dokumennya cuma biasalah membawa identitas KTP atau KK. Kemudian kalau pasien BPJS atau KIS ya membawa Pakai kartu BPJS atau BPJS. KIS. Iya. Wah. Ya, kalau emergensi tidak usah minta rujukan, jadi langsung aja. Iya, karena Wah. emergensi langsung aja, jadi tidak usah pakai rujukan. Oh Iya. lah, ini ada pertanyaan yang keren juga ini. Apakah semua pasien seperti itu sudah punya BPJS Pak? Atau ada yang umum?
Selama ini biasanya pakainya BPJS. Pakai BPJS ya Pak Karena ya. mungkin ini pasien memudahkan juga ya. memudahkan juga, mungkin perawatannya juga harus rutin, bisa jangka panjang juga. Jadi begitu. Ditanggung BPJS. Iya. Nah, ini yang bawa misalkan ini Pak ya, yang menemukan orang lain, terus yang membawa si jago. Kan belum menggunakan maaf, orangnya kan nggak mesti pakai KTP. Apakah nanti akan diusahakan menghubungi keluarga Pak? Ya, kalau sebetulnya syarat utama itu mondok di ruang Gardenia harus dengan keluarga. Oh, sebenarnya harus dengan keluarga ya Pak ya. Karena kita membutuhkan data-data riwayat serta latar belakang pasien. Kemudian nanti juga kita harus tahu juga silsilahnya juga. Karena kalau cuma misalnya dari jalan, kita nanti kesulitan dan tidak perawatannya jadi tidak maksimal. Nggak maksimal. Oh iya. Nah ini buat para, maaf karena di luar sana kan banyak ini Pak. Ini juga penting juga untuk para pendengar semuanya. Walaupun nyuwun sewunya dia atau orang tersebut itu tidak sama dengan kita. Ya sebenarnya sama ya Pak ya. Tetapi buatkanlah KTP ya kan Pak ya. Tetap harus membuat KTP apapun. Harus punya identitas. Kalau manusia itu masih ada, tetap KTP itu penting ya Pak ya. Karena dia juga tetap jadi warga negara Indonesia. Warga Indonesia. Walaupun belum hafal Pancasila nanti akan dihafalkan ya kan. Ini kami Hentuskannya kok senyum-senyum gimana gitu kalau bilang masalah Pancasila cukanya gitu Mas Aditnya kayaknya kayak pelopor Pancasila atau gimana ya. Oke, nah ini di Bangsal Jiwa nih ada jam besuknya nggak sih Pak? Saya juga kepo banget nih. Di ruang Gardenia justru kalau besok itu kita hasung, jadi ada Pak? Ada, ya jadi untuk membuat tenang pasien dan mempererat hubungan keluarga. Itu keluarga kita asum untuk besok, tapi memang ada syarat minimal hari ya. Ada ya, jadi kita syarat minimalnya 3 hari setelah pasien masuk. Ya, jadi pasien biar bisa adaptasi, tenang, dia bisa akrab dulu dengan petugasnya. Ya, jadi nanti kalau keluarga besok dia kan udah nggak ingin ikut pulang keluarganya, karena keinginan satu pasien di ruang Gardenia yang dirawat mesti keinginan pertama dia ingin pulang. Oh begitu Pak? Karena apa ini Pak? Karena kangen, saking kangennya atau? Dia mau biasanya nggak pulang, dia kan mau kebebasan sih soalnya, bisa merokok, bisa apa gitu. Karena rata-rata pasien kayak gitu kan. Maunya bisa merokok, bisa ngapa. Oh iya, sebenarnya yang pengen cepat pulang tidak hanya pasiennya kok Pak. Kita sebagai petugasnya pengen cepat pulang sebenarnya. Tetapi karena kita kan punya tanggung jawab ya Pak Aidil ya, nggak sekedarnya kita masuk absen terus kita pengen cepat pulang nggak bisa karena ada pekerjaan ya Pak Aidil. Nah Pak Aidil, ini bisa ceritakan sama pemirsa ada informasi apa yang harus disampaikan ke para pendengar semuanya tentang Bangsal Gardenia? Di ruang perawatan Gardenia ini perawatannya kita menggunakan perawatan jiwa terbaru yaitu Safety Intervention, yaitu perawatan jiwa yang diadopsi dari Inggris ya. Wow. Itu tapi Pak Aidil nggak ke Inggris kan? Iya, enggak. Oh, alhamdulillah. Saya berdoanya ada capacity building ke Inggris gitu ya. Ya, itu sudah diterapkan di rumah sakit jiwa besar, sudah di RSC Magelang, kemudian di Bogor lah itu. Masya Allah. Kita mengadop dari situ 10 aspek intervensi dan itu sudah terbukti secara ilmiah dapat menghasilkan pengurangan konflik serta pengekangan atau restraint diikat, jadi mengurangi hal tersebut di dalam merawat inap jiwa. Jadi tetap ada kekhususan untuk merawat pasien-pasien yang seperti itu ya Pak Aidil ya, Masya Allah. Misalnya ini dengan clear mutual ekspektasi, yaitu ekspektasi atau harapan yang jelas. Jadi utamanya kita itu tidak boleh
memberikan harapan palsu walaupun dia itu pasien gangguan jiwa. Jadi Nah, dia ini sama penting dengan banget. kita harusnya. Kalau kalian yang suka PHP, jangan sampai ketemu sama Pak Aidil, ya kan? Karena Pak Aidil menjunjung tingkat kejujuran ya. Iya. Misalnya kita menjanjikan kalau pasien mau pulang, biasanya nanti kita kasih estimasi nanti pulangnya 10 atau sampai 14 hari misalnya. Iya. Jadi kita harus menepati. Oh, begitu. Syukur ya. Syukur. Sebelumnya sudah Sudah baik oke. bisa pulang. Oh. Nah, itu. Nggih. Jadi ini aku belajar deh, jangan pernah PHP sama Nah, orang gitu ya iya, Pak ya. Iya. Oh, jangan menggampang-gampangkan gitu ya Nggih. Pak ya. Oke, apalagi ini Pak Aidil. Kemudian soft word yaitu kata-kata yang lembut. Jadi, Ini penting banget buat para jomblower ya. Kita merawat orang ODGJ itu juga sama. Jadi seperti kita ngomong dengan sahabat ya. Jadi harus pakai kata-kata yang lembut seperti ngomong dengan anak-anak kita, dengan anak-anak gitu ya. Dengan kata-kata lembut karena itu kata-kata lembut itu menyejukkan lah. Jadi ya teman pasien juga nanti merasa dia ditemenkan ya, Iya, dihargai gitu ya. bukan hanya dia sebagai objek tapi Iya. dia sebagai teman bicara. Iya gitu. bener banget, Masya Allah. Ini buat para jomblower, sebenarnya bukan jomblower aja ya, Pak Iya. Sutri juga penting. Iya, Atau itu buat para penting, pegawai-pegawai iya. kita harus bicaranya lembut gitu ya. Tapi Iya. kadang-kadang kalau saya bicara gini terlalu mental ya Pak ya. Nah, Terus apa lagi ini Pak Aidil? kemudian talk down yaitu bicara dengan nada rendah. Oh, Iya. pelankan suara Anda Nah, itu gitu ya. dia. Jadi kita harus bicara dengan nada rendah karena nada tinggi itu kita seperti dikira marah juga Oh, iya. atau dikira memarahi. Memarahi. Padahal mungkin niatnya enggak. Cuma Enggak. karena nada tinggi memang diartikan kayak gitu ya. Oh iya, nada tinggi digunakan untuk sebagai komandan apel atau untuk Nah, nyanyi-nyanyi itu yang dia. suaranya memang harus tinggi gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi kita harus menurunkan nadanya. Oh iya, Masya Allah. Enggak bisa terkesan jadi adem gitu lah Adem, didengar. iya. Jadi kalau ada netizen yang berkatanya tinggi, anggap saja dia pengen menjadi komandan apel gitu ya Pak ya. Apalagi ini Pak Aidil? Kemudian positive word yaitu kata-kata positif. Jadi orang UDGJ juga perlu dikasih kata-kata positif itu seperti kata-kata motivasi. Oh. Seperti kalau kita absen itu ada kata-kata motivasi. Iya, Nah, iya, seperti quotes itu. Masya Allah. UDGJ juga harus perlu dikasih itu. Setiap hari kita ajak membaca itu, kemudian nanti kita artikan. Oh, gitu, Iya. Pak? Iya, jadi nanti dia kalau sudah sembuh, sudah Iya. kembali ke masyarakat, dia Iya. bisa beraktivitas normal kayak orang biasa karena dia udah semangat lagi kan. Semangat. Iya, jangan sampai dia di rumah malah menyendiri lagi, Iya, ngelongkrong jangan. lagi. Iya, nanti Iya. malah bisa menjadi pusing lagi ya. kan? Iya, Iya. pusing gitu ya. Oke, apalagi Pak Aidil? Ya, kemudian calm down method yaitu metode yang menyenangkan. Jadi di ruang gardenia kita menggunakan pasien kalau pagi kita ajak diskusi. Ya, Ada diskusi? iya. Masya Allah. Jadi BASP jadi bina hubungan saling percaya. Saling percaya, Masya Allah. Jadi pasien kita duduk sama-sama dengan petugas. Nanti kita perkenalan dulu petugas, kemudian pasien kita suruh perkenalan satu-satu, nama, alamat, hobi, itu ada? Iya. Oh, Iya. ternyata ada itu Pak ya. Iya, kita kayak gitu. Setelah itu nanti karena ini kita metodenya menyenangkan, jadi kita membuat acara yang membuat pasien itu senang. Misalnya, Have fun gitu ya. senam pagi, Oh. olahraga. Kemudian kalau pasien dia suka nyanyi, kita ajak, ayo mau nyanyi apa, latihan karaoke misalnya. Karena Ya ada Allah. smart TV, nah itu Iya. gunanya. Oh, Masya Allah. Bisa juga buat karaoke. Oh gitu. Iya. Wah, nanti keluar dari Bangsal Gardenia bisa menjadi idol ya. Nah. Bukan idol gitu ya. Jangan salah sebut ya. Iya. Terus apa lagi ini Pak Aidil? Kemudian reassurance dan discharge message yaitu kita memberikan jaminan atau pesan-pesan sebelum pulang, yaitu misalnya
Karena pasien keinginan utama ingin pulang, Iya. jadi kita harus memberikan janji atau jaminan misalnya Oh. syarat pulang gitu. Jadi Oh, dari begitu. awal ada syarat pulang juga. Misalnya saya pengen pulang, oh nanti kita bantu kalau jenengan pengen pulang, tapi ada syaratnya itu. Syaratnya kurang lebih ada 5, Iya. yaitu pertama tidak membuat gaduh atau mengganggu teman. Itu syarat satu. Kemudian syarat kedua mau meminum obat secara rutin. Iya. Terus kemudian apa nih ya? Apa lagi Pak Adil? Nanti lali Jur. Oh iya, nggak apa-apa. Itu saking Iya. groginya dengan Jonegoro FM ya kan, nggak masalah. Iya, kemudian diizinkan oleh dokter itu syarat diizinkan utama. oleh Ya, dokter itu syarat diizinkan. utama. Iya. Diizinkan sama dokter Seno, Iya, diizinkan sama dokter Twina. Iya. Hai dokter Twina, Iya. selamat pagi. Kemudian iya dijemput oleh keluarga, itu makanya fungsinya harus ada keluarga. Iya. Karena memang ada syarat pulang itu harus dijemput oleh keluarga. Oh harus ya Pak Iya, ya? harus dijemput keluarga. Oh. Pasien ODGJ pulang dari ruang gardenia tidak boleh pulang sendiri. Oh iya, bahaya juga ya Iya. Pak ya. Aduh. Harus dijemput oleh keluarga. Kok saya jadi deg-degan para pemirsa. Takutnya pulangnya nanti ke SMF gimana? Masya Allah. Terus jadi para keluarga harus menjemput. Iya, harus menjemput. Jadi ya itu karena itu tanggung jawab keluarga kan. Iya, Jadi, bener. memperlihatkan Bukan tanggung jawabnya Pak Aidil. Iya, bahwa keluarga itu dia masih care, masih tanggung jawab dengan pasien yang Masih. dititipkan di gardenia. Iya, Gitu. Masya Allah. Apalagi Oh Pak iya, Aidil? satu lagi Iya. berarti dia harus mau mengikuti kegiatan selama di ruangan. Oh. Ya, misalnya ada tadi kegiatan perkenalan bersama. Oh iya. Kegiatan senam pagi. Oh. Ya, kegiatan nanti misalnya ada kan karena pasien juga kalau biasanya sudah lebih dari 7 hari dia merasa jenuh. Oh. Jadi Tetap ada kejenuhan ya Pak? iya, ya dia seperti kita lah, maksud di ruangan situ situ terus. terus lebih dari seminggu kan jenuh. Oh. Itu kita kemarin sudah mencoba pasien kita ajak jalan-jalan. Iya Pak. Iya. Masya Allah, kemana Pak? Nah, Ke Monoland Pak? itu tapi pas hari Minggu, hari libur karena kan sepi ya, parkiran Oh, sepi. sepi, bawah Oh. poli juga tutup. Kita ajak turun ke poli Oh, iya. dengan kita koordinasi dengan satpam, dengan petugas parkir nggih untuk ikut ngawasi juga. Oh. Kita ajak ke taman parkiran itu depan Taman RSJ Sejonegoro. Sejonegoro. Masya Nah, Allah. ternyata itu manfaatnya luar biasa. Manfaatnya Iya. luar biasa, Masya Iya. Allah. Diajak ke taman Iya. ya Allah. Itu kemarin pengalaman teman-teman, Gimana itu ini, pasien diajak duduk di bawah pohon itu pasien bisa mengeluarkan semua Unek-unek. unek-uneknya, perasaannya, padahal itu sesuatu yang sulit Iya. karena itu masalah pasien gangguan jiwa kan karena masalahnya biasanya itu, jadi dia tidak bisa mengeluarkan isi pikirannya, mengeluarkan unek-unek. Nah, itu pas Nah. dia diajak ke situ dia bisa keluarkan semua unek-uneknya. Masya Allah. Jadi buat Iya. kalian yang punya masalah jangan dipendam terus, keluarkan, Nah, keluarkan, itu. gitu ya Pak ya. Iya. Jangan dipendam, nanti takutnya ketemu Pak Aidil. Siap, Aku itu ketemu karena siap tak ajak jalan-jalan. Nah itu, tapi aku cukup ketemunya itu di Jonegoro FM ya Pak Aidil sama Iya. kita. Itu ya jangan sauduh. Masya Allah, ajak ke taman. Apalagi ini Pak Aidil? Jadi semua itu Iya. tujuan tersebut untuk menciptakan ruang inap Bangsal Jiwa Gardenia itu sebagai tempat penyembuhan yang nyaman dan menyenangkan. Wes. Nah, itu isinya. Bagi kalian punya masalah bisa ke Bangsal Gardenia. Cukup Monggo. bertemu dengan Pak Aidil, mengeluarkan unek-uneknya, nanti akan diajak ke taman. Iya. Nanti saya ajak bermain dengan Nah itu ada pasien-pasien bermain, saya. ada senam ya. Bagi Nah. kalian yang sumpek bisa daftarkan ke Pak Iya. Aidil ya Pak Aidil ya. Oke Pak Aidil, nanti Iya. kita speaking lagi. Iya. Kita akan diajak sama Ayah Susanti. Oh bukan, Ayah Oh ini karena hari puasa ya Mas Adit ya, maaf ya. Ini terlalu euforia. Baru pertama kali bertemu sama Pak Aidil ini, hostnya sudah kepincut gitu ya. Bukan kepincut, masalahnya apa? Ternyata Pak Aidil orangnya seru banget. Jangan kemana-mana, nanti kita akan
ulik bangsal gardennya. Check it out. Oke, kembali lagi di 107.3 Radio Sujonegoro FM. Sehat bersama Sujonegoro. Kita kembali lagi. Oke pemirsa, masih kurang waktu sedikit banget. Kita spill lagi nih, Pak Aidil. Edukasi apa sih yang diberikan kepada keluarga saat pasiennya dirawat? Jadi kita rawat inap gardenia tetap membutuhkan karena keluarga kita butuhkan data-datanya juga nggih. Jadi begitu masuk biasanya dari IGD atau dari poli, keluarga harus ikut naik ke ruang bangsal, bangsal gardenia ya. Harus ikut ya Pak ya? Harus ikut, biasanya ikut di IGD, kemudian udah kondusif dia ditinggal. Nah, kalau di ruang gardenia enggak, jadi keluarga harus ikut ke bangsal karena kita membutuhkan itu yang tadi itu data-data itu. Kemudian juga kita minta persetujuan keluarga untuk siap dihubungi petugas. Nah, minimal HP-nya aktif gitu ya Pak ya. Untuk siap dihubungi petugas bila mana misalnya sudah saatnya dibesuk karena sudah lebih 3 hari pasien sudah mulai kangen keluarga jadi kita nanti menghubungi 3 harinya lagi, itu yang menghubungi bangsal gardenia. Nanti kita yang menghubungi dulu. Luar biasa ya nggak sih guys? Masya Allah, mau menjenguk pun di WA sama Pak Aidil. Nanti kita WA. Sama biasanya pasien juga punya keinginan dari rumah, misalnya pengen apa? Pak, gawana sego goreng. Oh gitu? Iya. Itu boleh? Boleh, ya nanti biasanya kita hubungi. Kemarin juga ada, saya ingin buka dengan sego goreng gitu. Karena pasiennya ikut puasa. Masya Allah, iya. Pasiennya ikut puasa. Iya. Itu, nah pasien yang masih punya sakit bahasanya ya Pak ya juga puasa. Masih dirawat, dia tetap puasa. Iya, kalian yang sehat harus lebih semangat. Sekarang pasiennya 4, itu yang 3 tadi pagi sahur semua. Masya Allah. Biasanya tutup sampai buka. Bener itu Pak. Masya Allah. Keren banget. Ini memang karena mereka sudah terbiasa puasa dulu. Iya. Mereka sudah terbiasa, terus memang di sini juga kita program kalau memang dia sudah tidak ada masalah, ya kita asuh untuk ikut puasa juga. Ya, jadi biar dia tetap spiritualnya tetap dapat, tetap ingat sama yang Maha Kuasa. Iya, gitu, pasal 29 UUD 45 itu ya kan. Hak untuk bisa beribadah, ya kan Pak ya? Bener apa enggak ya? Ya, kemudian juga misalnya pasien juga terpaksa misalnya mau dirujuk juga, ke RSC Magelang karena misalnya progresnya tidak ada, perkembangannya sulit, kita tetap kan bekerja sama dengan RSC Magelang juga. Jadi misalnya mau dirujuk, kita juga menghubungi keluarga, jadi keluarga juga harus siap. Dan yang terakhir yaitu dia, kalau pasien sudah diizinkan dokter untuk pulang, jadi keluarga harus siap dihubungi dan siap menjemput pasien tersebut. Iya, jadi Pak keluarga pasien harus standby gitu ya Pak ya. Jangan kesenangan. Ya nggak apa-apa sih, tapi maksudnya tetap WA tetap aktif, dihubungi itu bisa ya kan Pak Aidil. Terus info apa lagi ini Pak Aidil yang bisa dikasihkan para pemirsa? Ya jadi mungkin para pemirsa tanda tanya, ini pasien sing harus dirawat itu yang kayak apa sih? Jadi di ruang gardenia juga ada kriteria pasien yang harus menjalani perawatan di ruang gardenia, yaitu pertama, pasien yang menunjukkan gejala dan niat melakukan bunuh diri. Yang termasuk juga yang cenderung untuk melukai diri dan orang lain. Jadi dia membahayakan diri sendiri, lingkungan, dan orang lain. Kemudian pasien dengan gejala psikosis atau gangguan halusinasi. Jadi pasien udah misalnya bicara sendiri, senyum-senyum sendiri. Kalau senyum sendiri misalnya buka HP sih nggak masalah, nggak tahu lihat apa itu di situ gitu kan, kita nggak tahu. Kriteria ngupil sendiri nggak ada ya Pak? Nek ngupil sendiri nggak apa-apa, ngupil bareng-bareng itu malah sih begini. Kan, apalagi kalau diupilkan ya, jorok banget sih. Habisnya behind the scan-nya ngupil terus ya.
Apalagi nih Pak Aidil? Kemudian pasien yang tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik secara mandiri. Misalnya dia udah 3 hari, 4 hari, 5 hari dia tidak mau mandi, tidak mau gosok gigi. Mungkin ya. Nah, makanya sulit ya. Nah, itu mungkin sudah mulai ke gangguan itu juga. Kemudian pasien tidak aman jika dibiarkan tanpa pengawasan ketat. Jadi mungkin pasiennya senengnya minggat ya, melarikan diri. Setelah itu kalau melarikan diri dia tidak bisa pulang. Biasanya pasien ODGJ kayak gitu biasanya. Kemudian yang terakhir, pasien gangguan jiwa yang terlantar, itu yang tadi berarti di masyarakat, tetapi yang dijamin oleh dinas sosial. Oh, tapi yang dijamin sama dinas sosial. Jadi dinas sosial ini punya daftarnya ini Pak? Ya. Kebanyakan punya daftarnya? Iya punya, punya daftarnya. Kalau enggak, nanti masyarakat misalnya dia mau membawa pasien ke RSUD Jonegoro, mau dirawat inapian. Kalau belum punya BPJS, menghubungi dinas sosial, nanti dibantu. Oh, nanti dibantu Pak? Yeah. Oh lah, ini penting banget ini. Oke Pak Aidil, nah ini sebelum closing Pak Aidil, suka dukanya merawat pasien-pasien di bangsal jiwa, ada nggak sih suka dukanya? Sukanya suka banget. Suka banget ya Allah. Masya Allah, keren banget, suka banget. Nah ini jawaban yang keren. Setiap hari kita selalu bercengkrama dengan pasien, ya jadi kita lupa kita juga sebetulnya punya permasalahan di belakang. Kita jadi lupa. Oh, jangan-jangan kayak gini Pak Aidil, ketika pasiennya itu lagi cerita sama Pak Aidil, kok kamu sama gitu ya? Itu bisa juga. Bisa juga Pak. Aku pernah mengalami kayak gitu Pak. Oh, untung saya nggak jadinya ya. Kita juga bisa gimana ya, ketawa lihat perilaku, tingkah lakunya pasien. Lucu ya Pak ya? Kalau sudah lagi bercengkrama dengan pasien lain juga gitu nggih. Kalau disuruh ngapain gitu kan mesti ada kejadian yang lucu gitu ya Pak ya? Jadi oh ya Allah. Rata-rata teman-teman kalau ditanya mesti sangat suka kalau di sini. Oh gitu ya? Oh, Masya Allah. Ya. Dukanya ada Pak Aidil? Nah, dukanya itu alhamdulillah sampai saat ini teman-teman belum ada yang merasa duka di situ. Iya, Masya Allah. Merasa ada kendala atau kayaknya belum ada. Oh iya, karena nanti kalau perawatnya itu sedih, takutnya jadi hampir mirip, ya kan? Ini sebenarnya yang jadi perawat itu pasien atau pasiennya jadi nanti perawat? beda posisi. Jadi iya, itu bahaya sekali ya. Oh, Masya Allah. Nah, begitulah pemirsa. Baik ini Pak Aidil, untuk menyemangati para pemirsa semua sebelum closing, kata-kata hari ini apa Pak Aidil? Kalau punya permasalahan, lebih baik disampaikan, jangan dipendam. Karena kalau dipendam terlalu menumpuk, lah nanti memori Anda sudah tidak cukup, bisa meluap dari manapun tempatnya. Ber gitu ya Pak ya. Iya. Oh, Masya Contohnya, Allah. ya itu dia jadi seperti ini. Nah, ya gitu. Allah. Jadi para pemirsa yang punya masalah dikeluarin. Dikeluarinnya itu jangan terlalu emosi lah ya Pak ya. Tapi jangan di media sosial. Iya, hati-hati penggunaan media sosial hari ini ya Pak ya. Karena panjenengan semua curhat di media sosial. Kalau yang seneng, ya Allah malas banget mendoakan. Tapi kebanyakan hampir 80% atau 75% malahan salah siapa gitu ya Pak Aidil ya. Kayaknya bukan mengatasi masalah, malah itu menambah masalah ya. Jadi itu semangat hari ini ya. Buat panjenengan semua yang pengen tahu tentang Bangsal Gardenia, nanti videonya ini akan diedit sama Mas Adit sama Mas Dika yang stay tune terus membantu kita mengedit-edit video. Apabila panjenengan juga membutuhkan edit video, mungkin bisa ya. belum menerima karena jobnya mereka sangat banyak gitu ya. Pak Aidil, saya terima kasih sekali Pak Aidil sudah meluangkan waktu di sela kesibukannya beliau. Semoga Pak Aidil selalu diberkahi sama Allah, diberi panjang umur, bahagia selalu, segala urusan dimudahkan. Amin. Para pemirsa, saya mohon maaf apabila saya atau
Pak Aidil dalam menyampaikan ada yang kurang berkenan ataupun ada kesalahan dari saya yang ngomong atau argumentasi maksudnya. Aduh, oke, orientasi apa ya? Saya mohon maaf di bulan rahmat yang Ramadan penuh berkah ini. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga ibadahnya lancar dan kita akan jumpa di lain waktu di hari Kamis mendatang. Mungkin panjenengan bisa request atau pengen podcast saya diisi dengan apa, bisa DM ke Pak Admin. Jangan lupa tetap stay tune di Sionegoro FM, ikuti Instagramnya di RSUD Wonosobo, dan jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube-nya Sionegoro ya. Di situ nanti ada video saya yang banyak ya kan. Jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.